Ya, ini Menteri Kehutanan pemirsa Raja Juli Antoni berkunjung ke Karhutla Kempier ya, Tumbang Nusa, Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Menhub kita lihat ya, menanam pohon ulin di area persemaian. Menteri Kehutanan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berjuang keras untuk memadamkan api dari kebakaran hutan di Kalimantan. Hati dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih kepada Forkompinda atas kerjasama Bapak sekalian selama ini, dan tentu kepada Bapak-Bapak semua yang ada di lapangan, yang dari hari ke hari meninggalkan keluarga, memadamkan api yang melahap hutan dan lahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Raja titip ya bahwa kalau kita bicara kebakaran hutan kan ini masalah klasik dan pasti ketika kemarau, panas seperti itu ini akan terjadi. Jadi jangan hanya fokus pada hasilnya sekarang, tapi proses pencegahannya itu mohon dipersiapkan ya Pak. Karena tahun depan pasti akan terjadi lagi. Nah, sholat Istiqoh atau sholat minta hujan digelar oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama warga. Sholat digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ya, nampak pemirsa ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat Istisqo di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep Berau Kamis siang. Sholat ini sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Dan hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Berau semakin masif. Titik lokasi kebakaran menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. Dan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi sangat buruk berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara. Terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261. Nah, kalau kita lihat pemirsa ya, dari indeks standar pencemaran udara ini ISPU, kita lihat nih Kalimantan tuh merah banget dan hampir orange juga perpaduannya, tapi di beberapa titik tuh merah pekat. Ini sekaligus mengungkap bahwa indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah ini sebesar 261. Sementara menurut situs iqair.com, akibat kebakaran hutan wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi hari ini. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutlah. Polusi separa ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan warga. Sebenarnya alam itu nggak pernah salah pemirsa, manusianya yang salah. Ya, meski tak separah kemarin pemirsa, namun sejumlah titik api masih terlihat di ruas wilayah Pulau Kalimantan. Kalau dari Google Maps yang kami himpun pemirsa, beberapa wilayah memang masih mengalami kebakaran hutan seperti di Kabupaten Pulau Pisau dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Dari tayangan ini kita bisa lihat bahwa sejumlah titik kebakaran ini parah seperti itu. Dan ini hampir ya, titiknya hampir menyelimuti seluruh Pulau Kalimantan. Dan walau titik api ini mulai berkurang dibanding kemarin, namun kebakaran hutan masih terlihat mendominasi wilayah di tanah air di Pulau Kalimantan dibandingkan di kawasan Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ada apa itu? Apa bedanya Brunei dan Malaysia? Padahal satu land ya, satu pulau gitu. Ya, asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan Indonesia mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN. Sarawak, Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap yang mengganggu udara. Ini kalau kita lihat Sarawak has shuts 591 school across 10 district. Jadi ada 10 distrik ya
Ada ratusan sekolah yang ditutup dan ini sudah asapnya menyebar ke Sarawak, Malaysia hingga kualitas udara memburuk. Kalau kita lihat visualnya pemirsa, ini memang tidak layak dihirup ya. Bukan lagi harus dihindari tapi memang harus pergi dari daerah ini kalau kita lihat. Karena sudah tidak bisa lagi, jarak pandang pun sangat jelek seperti itu. Dan ini yang membuat 591 sekolah di 10 distrik di Sarawak ini ditutup. Dan penutupan ini diberlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena ada 200.000 murid sekolah di Sarawak, Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutlah. Sementara puluhan hektar lahan terbakar, Bupati Lamandau pantau langsung karhutlah di RT 9 Desa Kujan, Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau sekarang api lagi mengarah ke Kalau kita lihat dari tayangan ini pemirsa, kebakarannya ya parah ya. Kita lihat bahwa api merah sekali. Ini suasananya malam hari ya. Dan ini adalah Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra yang memantau langsung api yang masih menyala di beberapa lahan di wilayah Desa Kujan. Ini api masih menyala dan proses pemadaman yang berlangsung belum bisa mematikan total kebakaran. Meski begitu, pengerakan seluruh pihak, pemerintah daerah berupaya keras untuk segera memadamkan api. Ke saya Bupati Kabupaten Lamandau, TKP kami hari ini ada kebakaran sekitar yang terlapor 30-40 hektar. Tadi nyaris menyerang alat vital negara yakni gardu induk di Kabupaten Lamandau dan 4 titik sutet. Nah, sekarang api lagi mengarah ke perusahaan PT KSO. Mohon doanya untuk masyarakat Kabupaten Lamandau. Sekarang api lagi mengarah ke PT KSO. Ini sudah siaga penuh. Semoga apinya cepat padam. Tadi kita sudah dari yang sebelah sana. Ini arealnya adalah area gambut lumayan dalam. Dulu pernah digunakan untuk ladang warga. Jadi lumayan terasa. Sampai sini rasa panas dari bara apinya. Semoga kita dilindungi. Ya sedih ya pemirsa lihat hutan yang saya yakin habitat banyak sekali hewan-hewan ya, baik itu orang hutan ataupun hewan langka lainnya yang pasti jadi korban. Bukan karena memang ya tadi bencana alam, tapi juga pasti ada andil manusia dalam proses terjadinya kebakaran ini. Dan kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat.